mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi di acara program Suluh Suara Penyuluh kerjasama Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani 107.7 FM ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ya lebih lagi kita akan mendengarkan ya, berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati Tuhan. Dan hari ini Mareta Kristiani akan bersama-sama dengan Bapak Ibu mempelai kasih untuk belajar bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap perjalanan kehidupan kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Kami yakin Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh kasih setia Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memerintah hidup kami, yang akan menaungi hidup kami, dan akhirnya kami mampu untuk menjadi pribadi yang mampu mengenal akan Engkau, mengerti akan kasih-Mu, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jagai kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari ini dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadikan kami menjadi bejana yang indah, yang siap untuk diproses, yang siap untuk dibentuk menjadi bejana yang indah, yang pantas, yang elok untuk dipandang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mempertajam kepekaan rohani. Nah, kita belajar untuk menjadi pribadi yang mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dengan cara menajamkan pengenalan kita akan pribadi Allah. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus ya, kita tahu bahwa hari-hari ini ya kita menyambut kematian Tuhan Yesus, memperingati ya kematiannya di kayu salib, dan akhirnya Dia bangkit memberikan kita kemenangan. Nah, Tuhan Yesus di sini bukan hanya menyerahkan nyawanya, tetapi Dia mengenal domba-dombanya, mengenal baik ya. Jadi ada hubungan antara gembala yang baik dengan domba yang baik. Nah, ada hubungan untuk saling pribadi Tuhan dengan pribadi kita ya. Ada hubungan untuk saling mengenal, saling mengetahui, saling tahu isi hati ya. Tuhan Yesus mengenal kita, dan seharusnya kita pun sebagai domba mampu mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenal baik dengan kita, siapa kita, bagaimana kita, dan kita pun seharusnya mengenal suara Tuhan, sama seperti domba yang mengenal suara gembalanya. Bahkan kalau si domba-domba itu mengerti ya, tahu, oh ini suara gembalaku, oh ini bukan suara gembalaku, ini gembala lain ya. Domba aja bisa ya, bisa mengenal, apalagi kita sebagai domba kawanan-kawanan Tuhan yang sedang ya digiring ke tempat padang rumput yang hijau, sedang digiring di tempat yang terbaik, bukan di jalan yang menyesatkan. Nah, untuk itu seperti hidup kita, mari setiap kita menerima kasih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ya
saat kita mengenal Tuhan, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kita yakin dan percaya pasti kepekaan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mengenal suara Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Nah, akhirnya saat kita mau mendengar, saat kita tajam, peka kepada Tuhan, maka kita mampu membedakan manakah kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Nah, sebagai domba-domba Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, seharusnya apa yang kita lakukan? Ya, saat kita pengen ngerti, tahu, pengen benar-benar mengenal suara gembala kita, lewat apa? Ya lewat pendengaran firman Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang akan membuat kita ngerti siapa Tuhan dalam hidup kita. Siapa Tuhan yang sudah membuat segalanya hidup kita menjadi semakin lebih baik dengan karya-karyanya. Kita mengenal pribadinya lewat pembacaan firman Tuhan. Nah, mengapa? Karena orang yang rajin Alkitab, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan suara Tuhan, pasti dia akan tahu, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan, ini hanya perasaanku, ini hanya ambisiku untuk melakukan sesuatu. Mengapa kita harus mempertajam? Mengapa kita harus mengenal kehendak Tuhan? Karena di dalam Roma 12 ayat 2, kita akan buka bersama-sama Roma 12 ayat yang kedua. Nah, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada tingkatan di sana, baik, berkenan, sempurna. Ya, baik, berkenan, sempurna. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mempertajam kepekaan rohani, karena kita butuh, ya, bukan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan untuk diri kita sendiri, tetapi saat kita melakukan kepada orang lain, membagikan, mengambil keputusan, kita perlu yang namanya kehendak Tuhan. Kita perlu yang namanya mempertajam kepekaan kita, ya. Telinga kita, hati kita, hidup kita harus tajam supaya mampu tepat sasaran seperti yang Tuhan inginkan. Nah, suara Tuhan, ya. Bagaimana Bu mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan akan lebih jelas, ya, saat kita mau berdoa. Nah, terkadang, ya, kita sebagai manusia, ya, kita merasa doa rutinitas. Enggak, ya, tidak. Tapi kita bayangkan doa itu adalah ngobrolnya kita dengan Tuhan. Kita ngobrol, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu hari ini? Tuhan, pimpin supaya langkah-langkahku hari ini bijaksana, supaya langkah-langkahku hari ini tidak melukai orang lain, tetapi langkah-langkahku, perkataanku membangun. Apa yang aku lakukan maksimal. Itulah yang harusnya kita kita lakukan setiap hari. Doa, ya, membaca firman, berdoa, itu komunikasi kita dengan Tuhan. Cara kita untuk mengerti suara Tuhan itu seperti apa toh, mana toh yang harus kita jalani sebagai kehendak Tuhan. Nah, datanglah kepada Tuhan dengan hati kita, dengan pikiran kita, ya, hati kita, pikiran kita menyatukan kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mampu melaluinya, kita mampu melakukannya. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-5, Yesaya 50 ayat 4-5. Di situ perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah
Tuhan berikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, inilah yang harus kita pedomankan dalam hidup. Mempertajam kepekaan rohani supaya apa yang kita katakan ya bukan membuat orang semakin tidak baik, tetapi dengan perkataan kita membuat semakin orang yang letih lesu berbeban berat memiliki semangat yang baru, memiliki sukacita. Ya, saya yakin dan percaya mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, pasti perkataan lidahnya dituntun oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita bicarakan, supaya apa yang kita keluarkan adalah kata-kata positif, kata-kata yang membangun, supaya orang yang di samping kita, kiri kanan kita merasa bahwa kita, orang yang merasa letih lesu tadi, merasa berharga, merasa berarti, dan akhirnya saat kita membangun mereka mempunyai kekuatan untuk menghadapi kehidupan ke depannya semakin lebih baik. Nah, bagaimana ya kalau menginginkan supaya kita tajam, supaya ketajaman kita semakin lebih baik lagi, kepekaan kita semakin lebih baik lagi, kepedulian kita kepada orang lain juga lebih baik lagi, kita peka kepada jalannya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan selain membaca firman, selain berdoa ya? Selain itu yang harus kita kerjakan adalah klik on ya, klik aktifkan kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Aktifkan, kita tombol ya, tombol on ya. Jangan off tapi on. Aktifkan kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya ya saat kita oke Tuhan, kita bisa menerima sesuatu hal, pembelajaran di dalam Alkitab, pembelajaran di dalam gereja, di dalam persekutuan kita terima dengan hati kita yang bijaksana dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saat kita tidak mau mengaktifkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka gak mungkin kita bisa menerima, melakukan kehendak Tuhan. Apalagi buat membangun seseorang, membangun diri kita, mungkin kita tidak bisa karena kita tidak pernah mengerti suara Tuhan, kita tidak pernah menajamkan hati kita. Jadi aktifkan kehendak Tuhan. Setelah itu apalagi selain mengaktifkan ya, selain mengaktifkan, yang selanjutnya adalah menerima kehendak Tuhan. Saat Tuhan berbicara kepada kita, ngomong sama kita lewat firman Tuhan, lewat suara hati kita, lewat pengalaman hidup kita, lewat orang-orang yang support dengan kita, sekeliling kita, mengingatkan kita, tapi kita merasa ya akulah yang paling benar. Nah itu gak akan terjadi Bapak Ibu. Kita nggak akan tajam, tetapi malah kita akan ya tumpul ya, kita gak mau mendengar, taunya kita benar ya, jadi gak pernah salah. Nah, padahal yang harusnya yang kita lakukan bukan hanya mengaktifkan, tetapi menerima kehendak Tuhan. Bagaimana jika Tuhan berbicara tentang sesuatu yang tidak mau kita dengar ya? Tuhan menyuruh sana loh, kita harus pergi. Tapi kita tahu di tempat ini aman Tuhan, ini aman, aku enak ya. Tetapi Tuhan mengatakan bukan di situ tempatmu, engkau harus berpindah. Seperti ya, saat Abraham ya, dikatakan bahwa di dalam Alkitab dia berada di tempat yang nyaman ya, bersama-sama keluarganya, tetapi Tuhan suruh merantau, dan endingnya ya dia sudah tua bersama istrinya ya, gak mungkin tuh punya anak, tapi Tuhan ngomong keturunanmu ya
banyak sekali, melebihi ya hitung aja langit-langit, bintang-bintang di langit, pasir-pasir di pantai. Begitulah keturunanmu. Tapi saat melihat kenyataan, Tuhan, aku bisa enggak? Tetapi disitulah Abraham percaya kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia menanti, dia mendapatkan anaknya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ujian pun tiba. Dia harus menyerahkan Ishak. Tetapi disitulah Abraham menerima kehendak Tuhan. Walaupun rasanya waktu itu, Tuhan, ini anak hanya satu-satunya. Kenapa anakku yang dikorbankan? Tetapi akhirnya Abraham mengatakan, Tuhan, aku mau setia menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tibalah di tempat dan akhirnya Tuhan gantikan Ishak. Ada domba di sana, ada yang dipersembahkan, bukan anaknya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham mau menerima kehendak Tuhan, yang rasanya waktu itu Tuhan sakit, menyakitkan, gak enak Tuhan, gak nyaman. Tapi Tuhan memberikan, walaupun kita saat melihat itu gak nyaman, tetapi itulah yang tempat yang nyaman, yang pas buat kita untuk kita tinggal diam di dalam Tuhan. Yang kedua, aktifkan menerima. Ini yang ketiga, undang Roh Kudus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang terkasih mempelai Kristus, ya. Terkadang kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Saya yakin dan percaya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan pasti berdoa yang pertama adalah ucapan syukur, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Bukan kebalik, permasalahan dulu baru kita mengucap syukur, tetapi kita mau mengucap syukur. Masalah menjadi hal yang paling belakang dalam hidup kita. Kita mau mengatakan, Tuhan, terima kasih sudah memberikan yang terbaik di dalam hidupku ini. Kadangkala ya kita seringkali membawa apa yang kita bawa, permasalahan dulu ya, permasalahan, padahal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita ucapan syukur. Masalah itu adalah kesempatan dalam hidup kita untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi lagi, naik sebagai Raja Wali yang terbang menembus langit-langit ya, terbang tinggi ya, mencapai di titik puncaknya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita, untuk menuntun hidup kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan tajam di setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kenali suara Tuhan. Ya, kenali suara Tuhan dengan pembacaan firman Tuhan, dengan mengerti kehendaknya. Nah, tadi kalau kita baca, kita kembali lagi di dalam Yesaya 50 ayat yang kelima, dikatakan Tuhan Allah telah membuka telinga. Dan dikatakan lagi, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mau membuka telinga kita untuk mengerti, mengenal suaranya. Saya yakin Tuhan pasti kenal suara kita, tapi belum tentu kita tahu suara Tuhan. Jangan-jangan kita ngomong, Tuhan, aku kenal sama Tuhan ya. Tapi Tuhan bingung, masa sih kamu kenal suaraku? Sudah aku kasih tahu, tapi selalu ada pertanyaan, selalu ada kenapa tuh Tuhan ya. Selalu kita ngomong, kenapa tuh Tuhan, kenapa Tuhan. Kenapa enggak kita ngomong, ya Tuhan, aku siap ya. Seperti Abraham, seperti Nuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mulai mempertajamkan hati, suara untuk selaras dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita latih kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak menolak, tidak memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan, tetapi dengan cara mau melakukan. Setiap pagi datang sujud kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Izinkan kami melangkah
Dan kami mau Tuhan yang memerintah hidup kami, supaya perjalanan kami semakin lebih baik karena ada tuntunan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saat kita memohon kepada Tuhan untuk kita mau dengar-dengaran, untuk kita mau mempertajam dengan sikap hati yang mau menjadi seorang murid yang baik, seorang anak Tuhan, seorang domba yang benar-benar mengerti ini suara gembalaku, sehingga janji akan berkat-berkat Tuhan akan kita nikmati. Saat kita mau meletakkan hati telinga kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk mempertajam. Saya yakin dan percaya berkat, janji, jaminan Tuhan dalam hidup kita pasti akan kita nikmati sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih. Percayalah, mulai dari sekarang tajamkanlah telinga kita dan hati kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau adalah gembala kami, yang menggiring kami di tempat yang terbaik, yang tidak akan pernah mengizinkan kami untuk jatuh terperosot, untuk tersesat. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang mampu senantiasa setia menuntun kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi domba yang mau mengenal suara gembalanya, mau mengerti, mau manut, mau setia, tidak menolak akan perintah-perintah Tuhan, tetap setia di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk kuat menjalani kehidupan kami. Mampukan kami untuk memiliki hati yang mau diproses, yang mau menginginkan ketajaman setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mampu untuk peka kepada suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya hari-hari ini bukan hari-hari yang membuat kami semakin gentar, tetapi hari-hari yang kami lalui akan membuat kami semakin kuat di tengah percobaan, kuat di tengah ujian badai hidup, karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa mengenal suara kami, senantiasa setia menjaga kami, dan kami pun mau senantiasa mempertajam suara pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati hari Minggu dan aktivitas selanjutnya.